Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih warga GKJW Jemaat Surabaya, mari kita bersama-sama persiapan perjamuan Kudus Paskah pada hari Rabu 8 April tahun 2020. Kita awali bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersama datang di hadirat Tuhan Yesus untuk bersama persiapan diri ikut serta perjamuan Kudus Paskah tahun 2020 ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati sehingga firman tersebut semakin dapat menjadi dasar persiapan diri kami bersama. Ampunilah Tuhan hidup kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Demikianlah doa dan syukur kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 22 ayat 8 sampai 12. Amsal pasal 22 ayat 8 sampai 12. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan Allah mengasihi orang yang suci hatinya. Tuhan Allah mengasihi orang yang suci hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Sebaliknya, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan dalam Amsal tersebut seakan mau berkata tentang tabur tuai. Apa yang engkau tabur, maka itu yang akan engkau tuai. Menabur dan menuai adalah dua hal yang saling berkaitan dan merupakan sebab akibat. Karena kita menabur, maka kita pun akan menuai. Hal tersebut tentu tidak saja terjadi dalam dunia pertanian, namun juga dapat terjadi dalam kehidupan kerohanian atau kehidupan beriman. Oleh karena itu, jika kita berjuang dapat menabur benih yang baik, maka kita pun akan menuai hasil yang baik pula.
Jika kita berjuang dapat menabur kebaikan, maka percayalah, suatu saat kita pun akan menuai kebaikan pula. Hal itu juga terjadi pada kebalikannya. Jika kita menabur kejahatan, maka yang akan kita tuai adalah hal-hal yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Amsal sungguh menekankan bahwa orang yang suci hatinya maka akan dikasihi dan menjadi sahabat raja. Mengapa demikian? Karena pada orang yang suci hatinya, cenderung perkataan dan perbuatannya selalu menyukakan hati banyak orang. Orang yang suci hatinya pasti akan dikasihi Tuhan, sebab mereka adalah orang-orang yang lebih mengutamakan perdamaian ketimbang perselisihan, kebencian, iri hati, dan kecewa. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan kepentingan banyak orang. Bahkan orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan kebaikan, penuh kasih, perbuatan yang sungguh mengampuni. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang suci hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam persiapan perjamuan kudus Paskah tahun 2020 ini, marilah kita semua berjuang untuk menjadi orang yang suci hati di hadapan Tuhan Yesus, dengan datang dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus atas berbagai hal yang masih kurang berkenan di hadapannya. Sehingga perjamuan kudus ini tidak hanya kita semakin dikasih oleh Tuhan, tetapi menjadi berkat dan semakin menguatkan iman kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus Paskah ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berkata dan berperilaku baik, karena kami yakin Engkau akan mengasihi orang yang suci hatinya, bahkan sangat memberkati. Berkatilah persiapan hidup kami semua dalam rangka ikut serta perjamuan kudus Paskah, sehingga perjamuan kudus Paskah boleh semakin menguatkan iman kami semua. Demikian doa dan syukur kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin.